semuanya, selamat datang di Logikara. Bersama aku, Rehan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah studi kasus OOP di Python. Jadi stay tune terus ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas enskapulasi dan data hiding. Sekarang, ayo kita bahas studi kasus. Yuk kita belajar dan ayo kita ngoding. Nah, pada tahap awal ini kita akan merancang kelas buku untuk mempresentasikan data sebuah buku di perpustakaan. Kita membuat atribut seperti double underscore ISBN dan double underscore judul dan double underscore penulis dan double underscore tahun terbit menjadi bersifat privat agar hanya dapat diakses secara aman melalui metode. Kita juga menambahkan double underscore dipinjam dan double underscore tanggal dipinjam untuk melacak status peminjaman dari enskapulasi dalam OOP. Nah, kita gunakan property untuk membuat getter pada atribut ISBN. Judul dan penulis tujuannya adalah agar atribut tetap dapat diakses secara rapi seperti atribut biasanya. Namun, tetap tidak dapat dimodifikasi secara langsung. Ini menjaga keamanan dan konsistensi data tanpa menyulitkan pemrograman. Nah, akses ke judul tidak hanya bisa dibaca, tetapi juga bisa diubah melalui setter. Namun, kita beri batasan agar nilai yang dimasukkan minimal 2 karakter dan tidak kosong. Untuk deleter, kita override agar tidak bisa dihapus, karena penghapusan judul akan menyebabkan informasi penting hilang. Hal ini menunjukkan bagaimana kita bisa menjaga kontrol penuh terhadap perubahan data. Sama seperti judul, kita juga menambahkan validasi pada penulis dan tahun terbit. Nama penulis tidak boleh kosong atau terlalu pendek. Dan tahun terbit harus dalam rentang yang masuk akal, misalnya tidak boleh dari masa depan. Ini adalah bentuk proteksi logika agar data tetap valid sepanjang waktu. Nah, kita membuat properti khusus status pinjam yang menghitung status buku berdasarkan tanggal peminjam. Jika belum dipinjam, statusnya tersedia. Jika lewat dari 14 hari, statusnya berubah menjadi terlambat. Jika masih dalam batas waktu, kita tampilkan beberapa hari tersisa hingga jatuh tempo. Ini adalah contoh meneramat computed property untuk memberikan informasi dinamis. Nah, property info lengkap menggabungkan semua informasi buku dan status pinjam. Nah, metode pinjam buku dan kembalikan buku masing-masing mengatur kapan status dipinjam menjadi true atau false. Proses ini juga mengatur tanggal peminjam agar sesuai dengan statusnya. Nah, lalu kita override double underscore str dan double underscore refer untuk menampilkan informasi buku. Lalu double underscore str memberikan informasi ringkas untuk user. Sementara double underscore refer menyajikan detail teknis untuk debugging. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mengatur bagaimana objek di tampilan layar. Nah, kelas ini mewakili anggota perpustakaan. Kita menyimpan data seperti ID, nama, email, serta 2 atribut penting daftar buku yang sedang dipinjam dan riwayat pinjam kembali. Dengan menjadikan privat, kita bisa mengontrol akses dan melindungi data pribadi anggota. Nah, getter dan setter digunakan untuk validasi nama, harus minimal 2 karakter, dan email harus mengandung simbol @ dan titik. Kata juga digunakan dot strip untuk menampilkan tidak ada spasi berlebihan. Ini membantu memastikan data yang masuk ke sistem sudah bersih dan valid. Properti jumlah pinjaman, batas pinjaman, capai, dan daftar buku dipinjam memberikan data real time yang sangat membantu dalam proses logika peminjaman. Fungsi pinjam buku mencetak apakah anggota masih boleh meminjam dan apakah buku tersedia. Jika keduanya terpenuhi, peminjaman diproses dan dicatat. Nah, pengembalian buku bakal dicocokkan berdasarkan ISBN. Jika ditemukan, maka status buku diubah dan riwayat diperbarui. Representasi string double underscore str dari anggota memberikan ringkasan nama, ID, dan jumlah buku yang sedang dipinjam. Statistik kelas perpustakaan adalah pusat sistem. Dia menyimpan semua data buku dan anggota dalam dictionary. Kita juga sediakan properti statistik agar dapat menghitung jumlah total buku, jumlah anggota, serta membedakan buku yang tersedia dan yang sedang dipinjam. Nah, fungsi tambah buku dan daftar anggota masing-masing memvalidasi data yang masuk dan memberikan feedback apakah operasi berhasil atau tidak. Kita mencegah duplikasi ISBN dan ID anggota agar tidak dapat terjadi penggandaan.
Fungsi proses peminjaman menyatukan logika dari kelas buku dan anggota perpustakaan. Kita pastikan anggota dan buku yang dinamis tersedia sebelum memproses transaksi. Transaksi yang sukses akan menaikkan perhitungan total transaksi. Representasi W_STR memberikan ringkasan lengkap tentang perpustakaan. Nah, fungsi demo sistem memperlihatkan bagaimana sistem dijalankan, mulai dari menambah buku dan anggota, lalu melakukan peminjaman, hingga melihat status perpustakaan. Nah, fungsi analisis property usage menunjukkan kekuatan properti dekorat dalam memvalidasi input dan mencegah manipulasi data yang tidak sah. Kita telah mempraktikkan 3 prinsip utama OOP dalam Python. Yang pertama, enkapsulasi, validasi, dan modalitas. Dengan bantuan properti decorate seperti add property, add setter, dan add deleter, sistem menjadi lebih aman dan terstruktur dan nyaman digunakan. Ini menjadi fondasi penting untuk sistem yang scalable dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.